Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Sebuah kisah dari tulisannya Alfreandra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tari mengerjapkan matanya beberapa kali. Astaga, aku di mana? Gadis itu langsung terduduk, menatap sekelilingnya. Setelah beberapa lama, akhirnya Tari baru menyadari dirinya sedang berada di mana. Bukankah ini rumah wanita yang sering aku jumpai saat mimpi? Jangan-jangan aku sedang mimpi juga. Tari kemudian mencubit telinganya sendiri untuk memastikan ini bukanlah mimpi. Ternyata ini bukan mimpi. Apakah rumah ini rumah Ningsih, ibu kandungku? Lebih baik aku keluar dari kamar ini, melihat keadaan di luar. Tari beranjak dari tempat itu, berjalan dengan perlahan. Foto itu masih menempel di dinding. Foto yang sama saat ia pertama kali mimpi terbangun di kamar ini. Foto ini, apakah wanita yang ada di dalam foto ini adalah foto ibuku? Tari mengambil foto itu dari dinding, merabanya dengan perlahan. Wajah ini, jika dilihat-lihat lagi, memang wajah wanita yang ada dalam foto ini sangat mirip denganku. Mungkin waktu ibu masih muda, wajahnya sangat mirip denganku. Tari terus memperhatikan foto yang berada di tangannya. Lalu siapa laki-laki ini? Apakah dia juga ayah kandungku atau suami ibu yang baru? Kret. Sebuah suara mengagetkan Tari. Untung saja foto itu tidak lepas dari tangannya. Jika tidak, mungkin bingkai foto itu sudah pecah dan berserakan kemana-mana. Tari, kamu sudah bangun, nak? Ningsih tiba-tiba masuk dan tidak sengaja ternyata ia mengagetkan Tari yang sedang serius memandang foto. Ibu. Tari langsung menghambur ke dalam pelukan Ningsih. Entah mengapa saat ini Tari sangat merindukan pelukan dari ibu kandungnya. Ia merasa sangat bersalah karena sempat tidak mau mengakui Ningsih sebagai ibu kandungnya. Ningsih merasa terharu saat putrinya kini memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Dan langsung menghambur ke dalam pelukannya. Air matanya langsung bercucuran membasahi pipinya. Air mata kebahagiaan akhirat. Setelah bertahun-tahun lamanya, ia bisa merasakan memeluk putrinya. Sama dengan yang dirasakan oleh Ningsih, Tari pun merasa sangat bahagia. Akhirnya bisa berada di dalam pelukan seorang wanita yang sangat menyayanginya. Pelukan seorang ibu yang tidak pernah ia rasakan selama ini, karena Marni yang telah membesarkannya tidak pernah sekalipun memeluknya. Terima kasih Tari, terima kasih. Akhirnya kamu mau menerima ibu, ucap Ningsih. Ia terus menciumi pucuk kepala putrinya. Sama-sama bu, jawab Tari dengan terisak, masih berada di dalam pelukan hangat ibunya. Bu, jangan tinggalkan Tari lagi. Tari ingin hidup bersama dengan ibu selamanya. Kepalanya mendongak menatap wajah ayu sang ibu. Ningsih menangkap wajah putrinya dengan kedua tangannya. Kamu tidak usah khawatir. Ibu janji, ibu tidak akan meninggalkan Tari lagi. Kita akan hidup bahagia bersama selamanya. Terima kasih bu. Tari kembali memeluk tubuh ibunya, menumpahkan rasa rindunya selama ini, merasakan hangatnya pelukan dari seorang ibu, menangis terisak di dalam dada sang ibu. Ada yang ia lewatkan, saking nyamannya berada di dalam pelukan ibu kandungnya. Tari sampai tidak merasakan jika tidak ada detak jantung yang ia dengar, kala telinganya berada tepat di atas dada sang ibu. Setelah puas menangis dan saling berpelukan, Ningsih membawa Tari duduk di ruang tengah. Tari sayang, ceritakan sama ibu, bagaimana kamu bisa sampai berada di hutan angker itu? Apa kamu tidak tahu jika hutan itu sangat angker? Sesuai dengan namanya, apa Tari tidak takut terjadi sesuatu padamu? Ningsih mencecar beberapa pertanyaan pada Tari. Tari ingin bertemu dengan ibu, karena Tari tidak tahu harus mencari ibu kemana lagi. Yang Tari ingat, dulu ayah Wahyu mengatakan jika dia menemukan ibu di dalam hutan angker itu. Karena itu Tari pikir
Tempat tinggal ibu tidak jauh dari hutan angker itu. Iya, tapi tidak begitu juga, Tari. Untung saja Ayah Wahyu menemukan kamu yang sedang pingsan di dalam hutan. Kalau yang menemukan Tari itu binatang buas, kemudian memakan Tari, bagaimana? Maafkan Tari, Bu. Tari hanya ingin bertemu dengan ibu. Tari kembali menghambur ke dalam pelukan ibunya. Kemudian Ningsih langsung memeluknya dan mengelus lembut rambut panjang sang putri. Iya, kali ini tidak apa-apa. Yang penting sekarang Tari sudah berada dengan ibu di sini. Lain kali Tari tidak boleh masuk ke dalam hutan itu lagi. Tari menganggukkan kepalanya. Iya, Bu. Tari janji akan mengikuti semua ucapan ibu. Anak pintar. Ningsih mengurai pelukannya. Tari lapar, mau makan. Lagi-lagi Tari menganggukkan kepalanya. Iya, Tari sangat lapar, Bu. Waktu di hutan Tari sangat kelaparan. Mungkin karena itulah Tari pingsan, karena belum makan apapun. Ibu sudah masak, ayo kita makan. Ningsih beranjak dari duduknya, membawa Tari ke dapur dan duduk di kursi yang berhadapan dengan meja makan. Tunggu sebentar, ibu akan menyiapkan untuk Tari. Biar Tari bantu, Bu. Tidak usah, sayang. Kali ini biarkan ibu melayani Tari. Ningsih tersenyum. Terima kasih, Bu. Dan Tari pun membalas senyuman ibunya. Ningsih menghidangkan beberapa masakan pada Tari. Aromanya sungguh membuat Tari tidak sabar untuk segera menyantapnya. Ini enak sekali, Bu. Rasanya Tari tidak pernah merasakan masakan seenak ini. Seru Tari dengan mulut penuh makanan. Syukurlah kalau kamu suka, Tari. Ibu sengaja masak makanan spesial untuk anak ibu. Oh ya, Ayah Wahyu kemana, Bu? Dari tadi Tari tidak melihatnya. Ayah Wahyu sedang keluar. Nanti menjelang pagi dia akan pulang, jawab Ningsih. Ia sedikit bingung menjelaskannya kepada Tari, karena bagaimanapun Ningsih tidak mungkin menceritakan jika Wahyu tidak sama dengan Tari. Menjelang pagi. Ningsih menganggukkan kepalanya. Iya, ayo habiskan makanannya, Tari. Makan yang banyak, sepertinya kamu itu terlalu kurus. Ibu mau kamu makan yang banyak agar terlihat sedikit berisi. Ningsih mengalihkan pembicaraan. Ia tidak mau Tari banyak bertanya tentang Wahyu. Iya, Bu, kalau tiap hari dimasakin ibu seperti ini, Tari pasti jadi gendut, soalnya enak, kelakar Tari. Gadis itu kemudian tertawa. Melihat Tari tertawa, Ningsih sangat bahagia. Akhirnya mereka berdua pun tertawa bersama. Tari menghabiskan 2 piring nasi. Karena saking laparnya dan masakan Ningsih terasa sangat enak di lidah Tari. Setelah selesai makan, Ningsih tidak mengizinkan Tari untuk membantunya membereskan bekas makanannya. Hari semakin gelap. Tari meminta Ningsih untuk tidur bersama dan Ningsih pun menyetujuinya. Saat keduanya sudah terlelap, Wahyu datang dan langsung menuju dapur. Tari tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Karena tidak ingin ibunya terbangun, Tari bangun dari tempat tidur dengan hati-hati. Ia berjalan mengendap keluar dari kamar, berjalan dengan sangat hati-hati menuju dapur. Karena letak kamar mandi berada di dekat dapur, terdengar suara dari arah dapur membuat Tari berpikiran jika Wahyu sudah datang. Sepertinya Ayah Wahyu sudah datang. Ia berjalan mengendap menuju dapur. Namun betapa terkejutnya saat ia melihat apa yang sedang dilakukan oleh Wahyu. Tari membekap mulutnya sendiri, terkejut dengan apa yang ia lihat. Seketika bau amis menyeruak, menusuk ke dalam hidungnya. Dadanya bergemuruh hebat. Tidak menyangka dengan apa yang sedang ia lihat, kakinya mundur beberapa langkah, hendak kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia lupa jika sebenarnya ia tahu bahwa Wahyu itu sudah berbeda alam dengannya. Saat mundur beberapa langkah, tiba-tiba kakinya kram. Gadis itu tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Keringat dingin bercucuran. Astaga, kakiku kram. Bagaimana ini? Aku takut ketahuan jika aku sedang melihat Ayah Wahyu yang sedang memakan daging mentah yang masih berlumuran darah. Entah daging apa yang sedang ia makan. Rasanya aku sangat mual melihatnya. Baunya amis sekali, bisik Tari di dalam hatinya. Ia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Mau tidak mau ia menyaksikan Wahyu yang sedang makan dengan begitu lahapnya. Tidak kuasa ia menahan rasa mual di perutnya sehingga ia mengeluarkan suara. Tapi untungnya Tari tidak benar-benar mengeluarkan semua isi perutnya. Seketika Wahyu menoleh ke sumber suara. Ia menatap wajah Tari dengan mulut yang berlumuran darah dan senyum menyeringai. Darah segar menetes dari dalam mulutnya. Giginya berubah menjadi berwarna merah karena terkena oleh darah. Kedua tangannya pun berlumuran darah, membuat Tari semakin ngeri melihatnya. Saat Tari akan membalikan badannya karena akan kembali masuk ke dalam rumahnya,
Tiba-tiba tubuhnya seperti menabrak sesuatu. "Tari, kamu kenapa? Kok kayak yang buru-buru begitu? Ada apa?" Cecar Ningsih yang ternyata sudah berada di belakang tubuh Tari sejak tadi. Ini, sejak kapan ibu berada di sini?" Tanya Tari dengan tergagap. Ningsih tersenyum. "Baru saja, tadi ibu kebangun, terus lihat Tari tidak ada di samping ibu, makanya ibu keluar mencari Tari," jawabnya kemudian. Nggak taunya Tari di sini. Sudah ketemu sama Ayah Wahyu. Tuh, Ayah sedang makan." Ningsih menunjuk ke arah Wahyu dengan telunjuknya. Terlihat Wahyu sedang duduk di kursi makan dan sedang makan makanan yang tadi sore ia makan bersama Ningsih. Sekilas tidak ada yang aneh. Tari membulatkan matanya tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Gadis itu sampai mengucek matanya hingga beberapa kali, memastikan jika penglihatannya masih berfungsi dengan benar. Kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, tadi itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Semuanya terlihat jelas. Tidak mungkin ini terjadi. Apa mataku yang salah lihat?" gumam Tari, namun masih terdengar jelas oleh telinga Ningsih dan juga Wahyu. Wahyu yang mendengar itu tersenyum pada Tari dan Ningsih. "Kamu ngomong apa sih, Tari? Ibu tidak mengerti." Tadi Tari lihat." "Tari, ayo sini, duduk dengan ayah. Gimana? Tari betah tinggal di sini sama ibu?" Tanya Wahyu yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia melambaikan tangannya pada Tari, mengatakan untuk duduk bersamanya. "Tuh, dipanggil sama Ayah Wahyu. Duduk di sana yuk," ajak Ningsih menimbali ucapan Wahyu. Tari menganggukkan kepalanya. "Iya, Bu." Tari dan Ningsih kemudian duduk di kursi satu meja dengan Wahyu. Wahyu mengajaknya ngobrol hingga Tari melupakan semua apa yang ia lihat barusan. Ia benar-benar telah melupakan kejadian saat kedua netranya melihat hal yang tidak wajar menurutnya. Gadis itu pun lupa dengan tujuan awal ia keluar dari kamar. Hari semakin malam, namun di luar rumah semakin ramai, seperti sedang ada pasar malam. Setelah selesai makan, Wahyu mengajak Tari dan Ningsih untuk keluar dan berjalan-jalan menuju pasar malam. Mereka berdua benar-benar sangat memanjakan Tari. Ningsih bersyukur karena Wahyu mau menerima Tari, sudah seperti anaknya sendiri. Tawa bahagia selalu terukir di wajah Tari. Wahyu mengajak Tari dan Ningsih untuk menaiki beberapa wahana permainan. Tari benar-benar merasakan bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak pernah gadis itu rasakan saat hidup bersama Budi dan Marni. Awalnya Tari masih malu-malu untuk mengutarakan keinginannya, namun karena sikap hangat yang diberi oleh Wahyu kepada Tari, sehingga membuat Tari tidak merasa canggung saat ingin membeli jajanan yang ia inginkan. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya sedikit demi sedikit. Pasar malam itu pun bubar dan seketika semua pengunjung pun hilang. Begitupun dengan mereka bertiga yang sudah berada di dalam rumah sebelum matahari muncul. Wahyu langsung masuk ke dalam kamarnya. Begitupun dengan Ningsih. Kali ini Ningsih memilih tidur bersama suaminya. Tidak masalah bagi Tari, karena setelah ia bersenang-senang di pasar malam tersebut, Tari kini lebih betah dan percaya bahwa saat ini ia sedang berada dengan orang-orang yang sangat menyayanginya. Gadis berambut panjang itu baru merasakan hangatnya berada di tengah-tengah keluarga yang sangat menyayanginya. Tidak henti-hentinya Tari bersyukur karena telah mempertemukan dirinya dengan ibu kandungnya. Tidak terasa sudah beberapa minggu Tari berada di alam Ningsih. Ia semakin betah berada di tempat itu, hampir saja ia melupakan kehidupan dirinya yang sebenarnya. Sementara itu Marni diusir oleh Budi karena telah menyebabkan hilangnya Tari. Ilham telah menceritakan semua kejahatan Marni pada Budi saat Marni akan mencekik leher Tari. Budi perang. Tidak tanggung-tanggung akhirnya ia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dan mengusir Marni dari rumahnya. Akan tetapi tidak dengan Sela. Putri sulungnya itu memilih untuk tetap tinggal bersama dengan ayah kandungnya. Setelah pergi dari rumah Budi mau tidak mau akhirnya Marni kembali dengan Barok dan tinggal bersama dengan lelaki bertato itu di base campnya. Meskipun tanpa adanya ikatan yang suci. Ah, sial. Semua ini karena dokter sialan itu. Aku harus melenyapkannya dari muka bumi ini. Marni marah besar. Saat ini ia berada dalam kamar bersama dengan Barok, tidur bersama dengan satu selimut tanpa memakai sehelai benang pun. Sudahlah sayang, tidak usah kamu terus memikirkan keluarga itu lagi. Kamu sudah bahagia hidup denganku sekarang. Barok mencoba untuk menenangkan hati Marni yang dipenuhi dengan amarah dan dendam kepada Budi dan juga Ilham. Tidak,
Tidak bisa begitu. Aku harus membalasnya. Budi dan Ilham tidak bisa lolos begitu saja karena telah membuat aku terusir dari rumah itu. Karena mereka juga, aku harus berpisah dengan putriku satu-satunya. Aku tidak mau mereka hidup tenang. Marni terus berbicara dengan amarah yang meluap-luap. Seperti biasa, kamu harus membantuku agar si Ilham itu jadi gila dan dipecat dari pekerjaannya sebagai dokter. Selain itu, aku akan membuat Mas Budi kembali bertekuk lutut kepada aku. Marni terus tersenyum menyeringai, membayangkan jika semua rencananya akan berhasil. Ya, terserah kamu sajalah, asalkan kamu layani aku lagi. Barok tersenyum, menatap mesum pada wanita yang telah membuatnya tergila-gila itu. Marni memutar bola matanya malas, namun ia tidak bisa menolak keinginan lelaki yang memiliki banyak tato di tubuhnya itu. Ilham, bagaimana ini dengan Tari? Sudah hampir 2 bulan Tari menghilang. Apa mungkin Tari dibawa oleh ibu kandungnya seperti yang kamu bilang itu? Tanya Budi pada Ilham. Saat ini mereka berdua sedang berada di rumah Budi. Pria yang sudah berkepala 4 itu sengaja memanggil Ilham untuk datang ke rumahnya dan membicarakan tentang Tari. Budi sangat takut jika Tari akan bernasib sama dengan Ningsi, ibu kandungnya. Hingga saat ini, Budi belum tahu jika Marnilah dibalik semua kejadian yang menyebabkan hilangnya Ningsi saat itu. Sempat Ilham menceritakan tentang kecurigaannya selama ini terhadap Marni kepada Budi. Namun Budi tidak juga percaya dengan ucapan Ilham dengan alasan jika Marni tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Ia merasa jika dirinya lebih tahu bagaimana sifat Marni karena sudah merasa hidup lama dengan istrinya itu. Bisa jadi Om, karena waktu itu Tari sempat kemasukan arwah ibunya dan di situ arwah ibunya bilang kalau dia ingin membawa Tari ke alamnya. Ibu kandungnya mengatakan ingin Tari hidup bersamanya. Budi menggelengkan kepalanya, kemudian sedikit tertawa. Sebenarnya saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Mana ada manusia biasa seperti kita bisa hidup dengan makhluk halus seperti mereka. Semua itu bisa saja terjadi Om. Karena di dunia ini sebenarnya kita itu hidup berdampingan dengan bangsa jin. Aktivitas mereka pun sama halnya seperti kita. Mereka ada yang makan, mencuci, bekerja, sama seperti kita. Selama kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Dan mereka bisa mengubah manusia menjadi sosok pocong. Karena memang ada yang namanya kampung pocong. Tutur Ilham menjelaskan, berharap lelaki di hadapannya itu percaya kepadanya. Ya, kalau begitu, ayo kita jemput Tari. Tunggu apa lagi? Tidak segampang itu Om. Kita tidak bisa masuk ke alam itu kecuali mereka yang membawa kita ke sana. Dengan menyesal, Ilham harus berkata seperti itu. Budi menarik nafasnya panjang, kemudian mengembuskannya secara kasar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan berdiam diri saja seperti ini? Tanyanya dengan sedikit emosi. Lelaki yang memiliki tubuh tinggi dan besar itu sudah melakukan segala cara untuk mencari keberadaan Tari. Sama halnya dengan yang ia lakukan saat mencari Ningsi dulu. Melaporkan ke polisi, sudah ia lakukan. Namun hasilnya nihil, tidak ada titik terang sama sekali. Nanti saya pikirkan, mohon maaf Om. Sepertinya saya harus kembali ke rumah sakit, permisi. Pamit Ilham, dan dijawab dengan anggukan oleh Budi. Barok, masih lama tidak tempat dukun itu? Tanya Marni pada lelaki yang ada di sampingnya kini. Mereka berdua saat ini akan menuju rumah seorang dukun yang sangat terkenal dan tiada tanding. Rumah dukun itu berada jauh di dalam pedesaan dan letaknya pun berada di tengah-tengah hutan belantara. Aku juga nggak tahu, tapi kata temanku yang pernah kesini, rumahnya ada di tengah-tengah hutan ini. Apa? Marni terkejut dan membelalakan matanya. Itu artinya kita harus masuk ke dalam hutan ini. Oke nanti ketemu pocong sialan itu lagi. Marni merajuk. Ini bukan hutan angker tempat kita membuang Ningsi dulu. Ini cuma hutan biasa. Buktinya rumah dukun itu ada di dalam hutan ini. Itu artinya hutan ini aman. Udah, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kamu ini sudah seperti anak kecil saja. Mana Marni yang pemberani? Ini kok jadi penakut begini? Celetuknya kemudian. Apaan sih? Kebanyakan ngomong loh. Marni berjalan lebih dulu meninggalkan Barok yang sedang menertawakannya. Marni, tunggu. Awas, di depan ada pocong. Teriak Barok. Kemudian ia berlari mengejar Marni yang sudah terlebih dahulu berjalan di depan. Seketika Marni menghentikan langkahnya mendengar celotehan Barok yang menyebut pocong. Barok kemudian berhenti berlari. Kenapa malah berhenti?
Kamu kalau ngomong hati-hati, ini hutan. Di mana-mana yang namanya hutan itu sudah pasti ada penunggunya. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau omongan kamu jadi kenyataan bagaimana? Marni mencoba memperingati Barok. Semenjak ia sering diganggu oleh pocong, kali ini wanita bertubuh montok itu sedikit percaya bahwa makhluk halus itu ada. Jadi, sekarang kamu percaya sama hal mistis kayak gitu? Marni memukul lengan Barok. Dari tadi kamu tertawa terus. Sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Langit sudah gelap, sepertinya hujan akan turun. Kita harus sudah sampai di rumah dukun itu sebelum hujan turun mengguyur tubuh kita. Marni menarik tangan Barok agar segera berjalan dengan cepat. Tidak terasa sudah setengah jam mereka berjalan, namun tidak juga menemukan rumah dukun itu. Mereka berdua mulai kelelahan. Akhirnya Barok dan Marni memutuskan untuk duduk sebentar di bebatuan yang ada di tempat itu dan mengisi perut mereka dengan bekal yang sengaja mereka bawa dari rumah. Kenapa kita nggak menemukan juga rumah dukun itu? Tanya Marni. Coba kamu tanya teman kamu itu. Jarak dari depan ke rumah dukun itu kira-kira memerlukan waktu berapa lama? Kita sudah berjalan lebih dari 30 menit, tapi nggak ketemu juga rumah dukun itu. Cerocos Marni. Sedari tadi memang ia tidak berhenti bicara, selalu mengeluh jauh dan capek. Lama-kelamaan membuat Barok kesal. Mana ada sinyal di tempat ini? Seru Barok. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jaketnya dan menunjukkan pada Marni. Tuh, lihat sendiri. Marni meraih dan melihatnya. Wanita yang memakai jaket merah itu mendengus kesal. Ah, lalu bagaimana ini? Apa kamu yakin tidak salah jalan? Yakin. Di desa ini ya memang hanya ada hutan ini. Tidak ada hutan lain. Jawab Barok dengan tegas. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai sudah jauh-jauh ke hutan ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Barok beranjak dari duduknya, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya dan disusul oleh Marni. 10 menit berlalu, namun tidak juga mereka menemukan tanda-tanda rumah berada di dalam hutan itu. Tiba-tiba Marni melihat seseorang yang sedang berdiri di dekat pohon besar sambil memegang cangkul. Barok, coba lihat, sepertinya itu ada orang. Marni menunjuk orang itu dan memberitahu kepada Barok. Mana? Tanya Barok. Kemudian ia menyipitkan matanya. Wah iya, coba kita tanya orang itu saja. Pasti dia tahu rumah dukun itu. Ajaknya kemudian. Namun langkah kakinya ditahan oleh Marni. Tunggu Barok, apa kamu yakin dia itu manusia seperti kita? Tanya Marni dengan ragu-ragu. Di dalam hatinya ia sedikit trauma karena akhir-akhir ini ia sering menjumpai makhluk tidak kasat mata. Yakin, itu pasti manusia. Teman aku bilang kalau hutan ini aman, gak angker sama sekali. Waktu dia kesini juga tidak pernah diganggu oleh makhluk halus. Udah, kamu tenang aja, gak ada hantu di sini. Barok mencoba untuk meyakinkan Marni. Dirinya sangat yakin jika sosok yang sedang memegang cangkul itu adalah manusia sama sepertinya. Lelaki bertubuh kekar itu kemudian menarik tangan Marni untuk mendekati pria yang sedang berdiri dekat pohon besar itu. Permisi Pak, mau tanya, kira-kira rumah dukun yang bernama Mbak Jarwo itu masih jauh tidak ya? Tanya Barok. Beberapa detik berlalu namun tidak ada jawaban sama sekali. Seorang pria parubaya yang memakai baju serba hitam itu terus fokus mencangkul tanpa menghiraukan pertanyaan Barok. Dia diam saja, mungkin dia bukan manusia kali. Seru Marni berkata lirih pada Barok sembari menyikut lengan lelaki yang ada di sampingnya. Shh. Barok meletakkan telunjuknya di atas bibirnya. Mungkin dia gak dengar, ucapnya lagi. Coba kamu tepuk pundaknya pelan, titah Marni. Kemudian Barok menuruti perintah Marni. Dengan pelan tangannya mulai terulur dan menepuk pundak pria yang memakai baju serba hitam itu. Pak, pria berbaju hitam dan sedikit bongkok itu mendongak menatap wajah Barok dan Marni bergantian. Namun apa yang terjadi? Barok dan Marni berteriak histeris, terkejut melihat penampakan yang ada di hadapannya. Ah! Kedua orang itu mengambil langkah 1000, menjauhi sosok pria yang berwajah seram itu. Wajah makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Bola matanya besar menonjol, menunjukkan bola mata yang hampir berwarna putih semua. Wajahnya berlumuran darah, sebelah wajahnya rusak parah sehingga memperlihatkan tengkorak di bagian pipinya. Sosok itu mengangkat cangkulnya dengan satu tangannya, berjalan dengan sangat cepat mengejar sepasang manusia yang telah berani mengganggunya. Sembari terus berlari, sesekali Marni menoleh ke belakang, memastikan jika sosok yang berwajah menyeramkan itu tidak mengejarnya. Namun sayang,
Sosok itu terus mengejar mereka berdua sembari mengacungkan cangkulnya. Marni dan Barok terus berlari. Sosok itu pun terus mengejar mereka berdua. Beberapa kali Marni terjatuh karena tersandung, namun ia berusaha untuk bangkit kembali. Aduh, Marni mengadu kesakitan saat kakinya tersandung batu. Ada sedikit darah di jempol kakinya karena benturan yang cukup keras. Astaga, Marni, ayo cepat bangun. Dia semakin dekat. Aku tidak mau mati konyol di hutan ini, teriak Barok. Sakit, Barok. Apa kamu tidak lihat? Jempol kakiku berdarah. Lihat, kukunya hampir mengelupas. Sakit sekali. Bagi Marni menahan nyeri di bagian jempol kakinya yang sudah mengeluarkan banyak darah. Lalu kita harus bagaimana? Barok terlihat panik. Ia melihat memang jempol kaki Marni sepertinya terluka parah. Kukunya hampir mengelupas dan mengeluarkan banyak darah. Sementara itu sosok menyeramkan yang membawa cangkul itu terus mendekat. Cangkul yang ia bawa lalu diturunkannya. Cangkul itu ia seret di bawah sehingga menimbulkan suara. Suara cangkul itu semakin terdengar mendekat. Barok dan Marni saling berpandangan. Jantung mereka berdua berdetak sangat cepat. Keringat dingin bercucuran. Apa yang harus kita lakukan, Barok? Marni bertanya dengan wajah sangat panik. Aku tidak tahu. Apa kamu tidak bisa berdiri sama sekali, Marni? Marni menggelengkan kepalanya. Tidak, ini rasanya sakit sekali. Kakinya yang terluka itu ia luruskan, sementara satu kakinya ia tekuk. Suara cangkul itu kini sudah dekat, dan sosok penampakan yang menyeramkan itu kini berada tidak jauh dari mereka. Barok dan Marni semakin ketakutan. Saat ini lelaki bertato itu benar-benar bingung, memilih berlari menyelamatkan diri atau menggendong teman wanitanya yang bertubuh cukup besar itu, lalu berlari sembari menggendongnya. Namun tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Sosok menyeramkan itu kini semakin dekat. Barok langsung mengambil langkah 1000, meninggalkan Marni yang sedang ketakutan sembari menahan nyeri di kakinya. Tidak, Marni menggelengkan kepalanya. Barok, jangan tinggalkan aku sendirian di sini, Barok. Wanita bertubuh montok itu berteriak ketakutan. Air matanya bercucuran, rasa sakit dan takut bercampur menjadi satu. Jantungnya semakin berdetak kencang. Saat sosok menyeramkan itu semakin mendekat, sementara itu Barok sudah pergi entah kemana. Tidak terdengar lagi langkah kakinya. Sosok berwajah seram itu mengangkat cangkulnya, hendak mencangkul kaki Marni yang terluka. Sekali tebas, mungkin kaki wanita yang memakai jaket merah itu akan patah, karena cangkul itu terlihat sangat tajam. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Kakinya yang terluka benar-benar mati rasa, tidak dapat digerakkan sama sekali. Marni menyeret sekuat tenaga tubuhnya dengan kedua tangannya. Ada pergerakan semakin mundur ke belakang. Meskipun sedikit, sosok itu semakin mendekat. Marni terus menangis tanpa suara. Ya Tuhan, apakah aku akan mati saat ini juga di dalam hutan ini? Tidak, aku tidak mau mati konyol seperti ini. Tujuanku belum tercapai semua. Aku tidak mau mati dengan cara seperti ini. Kemana Barok pergi? Sialan, kenapa dia meninggalkan aku seorang diri di sini? Marni berbicara di dalam hatinya. Sosok menyeramkan itu sudah siap untuk mencangkul kaki wanita yang ada di hadapannya. Sosok itu mengangkat cangkulnya ke atas dan terdengar suara cangkul yang beradu dengan tanah. Marni berhasil selamat dari sosok berwajah seram itu. Barok langsung menarik tubuh Marni sekuat tenaga dan membawanya bersembunyi di balik pohon besar yang tidak jauh dari tempat tadi. Lelaki bertato itu tidak benar-benar lari meninggalkan teman kencan wanitanya. Setidaknya ia masih punya hati dan tidak mungkin tega meninggalkan Marni seorang diri. Nafas dari keduanya terdengar saling bersahutan. Barok membekap mulut Marni dengan tangannya. Sosok itu terus mencari keberadaan dua manusia yang telah mengganggunya tadi. Ia terus berjalan mendekati pohon besar yang menjadi tempat persembunyian Barok dan Marni. Barok dan Marni semakin ketakutan saat sosok menyeramkan itu semakin mendekati pohon besar yang dijadikan tempat persembunyian mereka berdua. Jantungnya semakin berdetak kencang. Ketakutan yang sangat luar biasa yang kini sedang dirasakan oleh Marni dan Barok. Nasib baik masih berpihak pada Marni dan Barok. Sosok menyeramkan itu akhirnya menjauh dan benar-benar menghilang. Setelah Barok memastikan jika sosok menyeramkan itu benar-benar pergi, ia baru bisa merasa tenang. Syukurlah, dia sudah pergi. Barok menarik nafasnya panjang, kemudian membuangnya dengan pelan. Kejadian tadi benar-benar hampir membuatnya kehabisan napas. Gila kamu Barok, kamu ninggalin aku sendirian dengan kondisi kakiku yang sedang sakit, hardik Marni.
Ia tidak tahan untuk melampiaskan kekesalannya kepada Barok. "Shh!" Barok kembali membekap mulut Marni dengan tangannya. "Marahnya nanti saja, jangan teriak-teriak." Barok berbicara dengan sangat pelan. "Kamu benar-benar tidak bisa jalan." Marni menggelengkan kepalanya. "Ya sudah, ayo naik ke punggungku, aku akan menggendongmu." Laki-laki bertato itu jongkok membelakangi Marni. Kemudian Marni dengan susah payah naik ke atas punggung Barok. Barok terus berjalan tidak tentu arah. Menggendong Marni yang bertubuh cukup besar membuatnya merasa lelah. Namun mau bagaimana lagi, ia tidak mungkin meninggalkan wanita itu sendirian. Barok terus berjalan meskipun pelan, hingga mereka berada di suatu tempat yang sudah tidak terlihat banyak pohon lagi. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, membasahi tubuh mereka berdua. Lelaki itu tidak menyadari jika sedari tadi wanita yang ia gendong itu telah menutup matanya. "Marni, lihatlah, di sana ada rumah bambu. Kita istirahat dulu di sana ya. Aku benar-benar sangat lelah." "Kamu itu beratnya berapa kilo sih? Berat sekali tahu." Barok terus berbicara sendiri. Lelaki berumur 40 tahun lebih itu tidak mengetahui jika wanita yang ia gendong itu sudah menutup matanya sedari tadi. Matanya berbinar kala Barok melihat ada rumah bambu yang tidak terlalu jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Lelaki bertato itu kemudian mempercepat langkahnya agar bisa segera sampai. Tubuhnya benar-benar sangat lelah, bajunya basah oleh keringat bercampur air hujan. Nafasnya pun tersegal-segal. Akhirnya kita bisa istirahat dulu sebentar di sini," seru Barok. Kini ia telah sampai di rumah bambu itu. Ia duduk di atas sebuah kursi panjang dan lebar dan langsung menurunkan tubuh Marni dari punggungnya. "Si Marni kok dari tadi diam saja sih? Apa dia tidur? Enak sekali dia. Aku yang capek menggendong tubuhnya yang berat, dia malah enak-enakan tidur di punggungku." Barok menurunkan Marni di atas kursi yang lebar itu. Namun apa yang terjadi? Tubuh Marni langsung limbung karena ternyata dia tidak sadarkan diri. "Marni, bangun!" Barok menepuk-nepuk pipi Marni dengan pelan. "Bangun Marni, kita sudah sampai!" serunya sekali lagi. Dipegangnya dahi Marni oleh Barok. "Astaga, kamu demam Marni? Ya ampun, ada-ada saja kamu ini. Bisa-bisanya kamu demam di saat genting seperti ini." Tubuh Marni sangat panas. Ia mengalami infeksi dari jempol kakinya yang terluka parah akibat tersandung batu. Barok tidak menyadari jika dari tadi darah terus mengucur dari jempol kakinya Marni yang terluka itu. "Ya ampun, apa yang harus aku lakukan jika sudah seperti ini?" Barok nampak bingung. Ia terus mondar-mandir di tempat itu, matanya menatap ke sekeliling rumah bambu itu, berharap ada orang yang bisa membantunya. "Semoga saja ada orang di tempat ini yang bisa aku mintai tolong." Namun tempat itu terlihat sangat sepi, hanya terdengar suara burung yang saling bersautan, apalagi saat ini hujan turun sangat deras. Barok menatap pintu rumah bambu itu, berjalan mendekatinya, semoga saja ada orang di dalam sana. Beberapa detik berlalu namun tidak ada yang menyaut dari dalam rumah itu. Saat ia akan mengetuk kembali pintu rumahnya, tiba-tiba pintu tersebut terbuka sendiri, sehingga membuat Barok terlonjak kaget. "Astaga!" Kemudian ia memberanikan diri untuk menengok sedikit ke dalam rumah itu. Gelap, tidak terlihat ada siapapun di dalamnya. Tidak ada pencahayaan sama sekali. Ruangan itu benar-benar sangat gelap, sehingga membuat Barok merasa sedikit ketakutan. "Sepertinya rumah ini kosong," batin Barok. Namun tiba-tiba lampu bohlam kecil yang menggantung di atas nyala. Meskipun nyalanya tidak terang, namun membuat ruangan itu sedikit terang. Barok tidak menyadari hal itu. Ia kembali melihat keadaan Murni yang sedang tergeletak tidak sadarkan diri di atas kursi yang terbuat dari bambu yang berukuran besar dan panjang itu. "Kamu cari siapa?" Tiba-tiba terdengar suara berat dan serak mengagetkan Barok. Lelaki bertato itu terlonjak kaget saat terdengar suara yang bertanya tadi. Kemudian ia langsung berdiri saat melihat seorang pria parubaya yang memakai baju serba hitam dengan peci di atas kepalanya. Barok menatapnya dari bawah hingga atas. Ia sempat takut saat menyadari jika pakaian yang digunakan oleh pria parubaya yang ada di hadapannya sama dengan makhluk menyeramkan yang mengejarnya tadi. Namun ia sedikit bisa bernapas lega saat melihat wajah pria parubaya itu utuh layaknya manusia biasa. Pak, saya sedang mencari rumah Mbak Jarwo, dukun yang terkenal hebat itu," jawab Barok sedikit gugup. Pasalnya pria parubaya yang ada di hadapannya itu terlihat menyeramkan. Tidak ada senyum sedikit pun terlihat di wajahnya. "Ya,
Saya sendiri Mbak Jarwo, jawab pria yang rambutnya sudah memutih semua itu. Akhirnya Barok bisa bernafas dengan lega. Akhirnya. Kemudian Barok berjalan mendekati pria berbaju serba hitam itu dan menyalaminya. Mata dukun yang sering disebut Mbak Jarwo itu melirik menatap ke arah kursi yang di atasnya tergeletak seorang wanita. Barok seakan mengerti tentang lirikan mata dari Mbak Jarwo. Oh, itu istri saya, Mbah. Tadi di dalam hutan saat perjalanan menuju ke sini, dia terjatuh dan kakinya tersandung batu yang cukup besar. Kemudian kakinya jadi berdarah seperti itu. Sekarang tubuhnya demam, Mbah. Dan dia pingsan, tutur Barok menjelaskan. Mbak Jiwo menganggukkan kepalanya mengerti dengan apa yang dikatakan oleh lelaki yang memiliki banyak tato di tubuhnya itu. Saya sudah tahu, lain kali kalau kamu bertemu makhluk apapun, jangan mengganggunya, apalagi sampai menyentuh tubuhnya, celetuk Mbak Jarwo. Barok langsung terkejut saat mendengar ucapan dukun itu. Bagaimana mungkin dia tahu kalau aku menyentuh pundak makhluk menyeramkan itu? Lagian aku juga tidak tahu jika makhluk itu ternyata bukan manusia. Sudahlah, jangan terlalu banyak menerka-nerka. Angkat wanita itu ke dalam. Kita segera obati dia. Jika kamu masih mau, wanita itu selamat. Sekali lagi Barok terkejut karena dukun itu bisa tahu apa yang dikatakan di dalam hatinya. Cepat lakukan, teriak Mbak Jarwo yang mengagetkan Barok. Iya maaf Mbah. Tanpa menunggu lagi, Barok segera melakukan perintah dari Mbak Jarwo, membawa Marni ke dalam rumah bambu itu dengan cara menggendongnya. Di dalam rumah bambu itu terlihat sangat gelap. Hanya ada sedikit penerangan dari bohlam lampu yang menggantung di atas. Selain itu, di dinding yang hanya terbuat dari bambu itu terdapat lampu tempel untuk menambah penerangan rumah bambu itu. Saat pertama kali Barok masuk ke dalam rumah itu, aroma bau menyan langsung menyeruak menusuk hidungnya, membuat indera penciumannya merasa sangat tidak nyaman sama sekali. Sempat beberapa kali ia menahan nafasnya agar tidak terlalu menghirup bau menyan. Namun usahanya tetap sia-sia. Mau tidak mau ia harus mulai terbiasa dengan bau menyan itu. Letakkan wanita itu di atas tempat itu, titah Mbak Jarwo. Tangannya menunjuk pada tempat tidur yang terbuat dari bambu dan hanya beralaskan tikar yang sudah lapuk. Baik Mbak. Kemudian Barok segera melakukan perintah dari Mbak Jarwo, meletakkan tubuh Marni di atas pembaringan yang ditunjuk oleh Mbak Jarwo tadi. Tubuh Marni semakin panas. Darah tidak henti-hentinya menetes dari jempol kakinya. Mbak Jarwo segera mengambil ramuan obat dari dalam kendi yang terbuat dari tanah liat. Ramuan itu terbuat dari campuran beberapa daun-daun yang dipercaya mampu mengobati luka dan menurunkan demam. Aroma dari ramuan obat itu membuat Barok merasa mual karena aromanya memang sangat bau. Selain dedaunan, ramuan itu diberi beberapa campuran minyak dan tidak lupa diberi jambi-jambi oleh Mbak Jarwo sebelum ditempelkan pada luka dan dahi Marni. Namun tiba-tiba tubuh Marni kejang-kejang dan berteriak histeris, membuat Barok terkejut, namun tidak dengan Mbak Jarwo. Dukun yang terkenal dengan kesaktiannya itu sama sekali tidak terkejut dengan reaksi tubuh Marni setelah diberi ramuan itu. Marni tertawa, tawanya sungguh sangat menyeramkan, sehingga membuat bulu kuduk lelaki yang membawanya meremang. Bukan suara Marni yang keluar dari mulutnya. Bola matanya memutar, tiba-tiba ia terduduk. Kemudian menatap pria parubaya yang ada di hadapannya. Wanita ini sangat jahat, licik. Marni terus berbicara dan kemudian sesekali tertawa. Mbah, dia kenapa? Tanya Barok pada Mbak Jarwo. Dia kemasukan roh jahat penghuni hutan yang kalian lewati tadi, jawab Mbak Jarwo. Barok mengerutkan keningnya. Roh jahat? Jarwo menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dukun yang terkenal sangat sakti itu kemudian mengobati luka Marni tanpa memperdulikan pasiennya yang sebentar-sebentar tertawa, kemudian menjerit. Barok yang sedari tadi melihatnya terlihat bingung dan juga ketakutan. Apakah bisa normal lagi, Mbah? Tanya Barok lagi. Lelaki bertubuh penuh tato itu sangat mengkhawatirkan teman wanitanya itu. Kamu tenang saja, setelah saya mengobati kakinya, saya akan mengeluarkan roh jahat itu dari tubuhnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.